Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sahur. Nah, kemarin kita bahas tentang berkhayal tentang surga. Surga tertinggi yang akan ditempati oleh para nabi, para rasul, dan para aulia yang istimewa, itu namanya Firdaus. Makanya kalau kita berdoa, khususan di bulan Ramadan ini, mintanya surga Firdaus, surga yang tertinggi, yang sangat luar biasa derajatnya, yang sangat premium. Kalau istilahnya di hotel, dia kalau sana ada presiden suite room, yang paling mewah, paling besar, paling luar biasa. Salah satu yang akan mendapatkan surga Firdaus itu namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jangan tanya Rasulullah, pasti ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini surganya Firdaus. Dalam sebuah kesempatan, pernah suatu saat, Kanjeng Nabi SAW itu ketika menunggu wahyu pertama dengan wahyu kedua belum turun, beliau sempat agak, kalau bahasanya kita bingung, panik, gelisah. Kalau bahasanya lebih ekstrim, stres. Beliau sempat kok nggak muncul-muncul lagi itu wahyu yang kedua, baru Iqra bismillahirrahmanirrahim aja. Yang kedua kok belum muncul, ditunggu gitu kan. Sampai beliau itu jangan-jangan saya udah nggak dipercaya jadi nabi nih. Jangan-jangan SK saya udah dicabut nih. Jangan-jangan saya aduh gimana nih. Nah, jadi beliau seakan-akan kalau bahasa sayanya begitu, bahasa kitanya begitu. Nah, di saat sedang gelisah-gelisah itu beliau kemudian memutuskan waktu itu dalam beberapa sejarah ditulis beliau sempat naik ke atas bukit di sana, di jabal-jabal sana, di gunung-gunung sana. Kemudian, apa aku tak mengakhiri hidup saja ya kalau seperti ini. Jadi kan nggak dapat wahyu itu betul-betul gelisahnya luar biasa. Nah, ketika beliau dalam tanda petik ingin putus asa, ya mungkin nggak mau bunuh diri ya, hanya ingin gimana ya, aku menjatuhkan diri aja apa ya gitu kan. Jadi masih bertanya ya, tidak punya niat ya, hanya bertanya karena mungkin saking stresnya waktu itu. Nah, tiba-tiba kemudian malaikat Jibril datang dalam bentuk yang sangat besar sekali, kemudian mengatakan, wahai Muhammad, tenanglah dirimu, Allah tidak meninggalkan dirimu, gitu kan, kata malaikat Jibril. Maka kemudian hati Muhammad tenang, gitu kan. Nah, kemudian beliau lari, melihat seperti itu beliau lari, gitu kan, menghindari Jibril. Lari kemana? Ya lari, asal lari aja. Ternyata begitu lari, di langit itu terlihat Jibril. Kesana Jibril. Ternyata dalam riwayat disebutkan Jibril itu besar sekali sehingga bisa meliputi semua langit. Artinya Jibril itu kalau ibaratnya ini adalah bumi. Nah, Jibril itu kan mungkin sebesar saya gitu kan, sangat besar sekali. Ternyata besarnya Jibril kayak gitu. Itu pernah dalam riwayat disebutkan, saya baca di buku ini, itu beliau sempat istilahnya dengar-dengar ya, kecapean gitu kayak olahraga. Ditanya, "Kenapa kok sangat kecapean kelihatannya?" Nah, karena saya posisinya tadi mencoba untuk memutari halaman rumahnya, surganya Abu Bakar. Ternyata saya baru memutari, nggak ada seperempat dari halamannya, saya sudah nggak kuat. Padahal dengan sayap kecepatan yang sangat tinggi sekali, sudah menggeh-menggeh. Itu baru halaman rumahnya seperempat, belum full, belum nanti rumahnya, belum surganya. Itu baru halaman surganya kayak apa. Betapa sangat luasnya. Karena Jibril itu adalah seluas langit dan bumi. Makanya dikatakan beberapa riwayat, surga itu seluas langit dan bumi. Nah, bisa dibayangkan langit itu nggak ada batasnya, bumi itu kemudian juga sangat luas sekali. Luas sekali, itu satu surga. Artinya banyak surga, kemudian di situ ada tingkatnya, ada Firdaus, ada Aden gitu kan. Nah, bagaimana cara mendapatkan meraih surga Firdaus? Nah, tak lain tak bukan adalah caranya kita meniru Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita tiru apa perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga copy paste. Walaupun nggak bisa sama, minimal KW. Walaupun nggak bisa KW 2, minimal KW 13, nggak masalah. Atau KW 14, nggak masalah. Yang penting kita sudah di gerbongnya Kanjeng Nabi SAW. Sehingga kalau merucut, nggak jadi kena Firdaus, minimal kena bawahnya. Syukur dapat Firdaus. Jadi Firdaus itu amalnya harus kayak Nabi, sabarnya, luar biasanya. Insya Allah bisa. Artinya surga Firdaus itu diterangkan kalau engkau minta, kata Allah, mintalah surga Firdaus. Itu menurut Rasulullah dalam hadis begitu. Jadi ada informasi dari Rasulullah, kalau engkau minta surga, mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu paling tinggi, VVIP, bisa melihat semua surga yang lain. Jadi seperti surga yang bisa memantau surga orang lain. Nah, disitulah surga Firdaus yang kemudian sangat istimewa. Nah, cara meraihnya adalah jaga imannya, istiqomah sampai husnul khotimah. Dan itu betul-betul menjaga day by day, jam-jam, detik demi detik, gitu kan? Itu sangat luar biasa. Nah, mari kita berupaya untuk kemudian meningkatkan takwa kita, all out lah kita untuk meraih surga Firdaus. Mudah-mudahan puasa kita yang kita kerjakan terus-menerus insya Allah
selama Ramadan, kemudian mudah ketemu Ramadan lagi, kita maksimalkan all out, mudah-mudahan itu berbuah ridha Allah yang mengantarkan kita ke surga firdaus semuanya. Allahumma amin. Selamat sahur ya, mudah-mudahan barokah dan puasa kita lancar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.